Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang neraca lajur. Jadi bagaimana cara pembuatan neraca lajur. Di sini sudah ada tabelnya ya, yaitu ada beberapa kolom. Yang pertama ada nomor akun, nama akun, neraca saldo, terus ada jurnal penyesuaian, nanti dimasukkan di sebelah sini, NSSP atau neraca saldo setelah penyesuaian, terus laba rugi, ada terakhir neraca. Data yang perlu kalian punya adalah neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Di sini saya ada contohnya ya. Ini adalah contoh neraca saldo yang akan kita buat atau kita masukkan ke dalam neraca lajur. Jadi dari neraca saldo ini tinggal kita salin kita masukkan ke neraca lajur, sama persis ya. Jadi jumlahnya ini harus balance. Oke, jadi kita langsung ke neraca lajur ini ya. Oke, jadi di sini kalian salin nomor akunnya, nama akunnya. Oke, sudah saya tulis nama akunnya. Untuk nomor akunnya nanti silahkan kalian isi dengan nomor akun yang sudah kalian buat. Oke, selanjutnya di sini ada neraca saldo D dan K. D itu artinya debit, K adalah kredit. Maka di sini kalian masukkan angka yang ada di sini, debit dan kredit. Kalian copy paste, dimasukkan ke sebelah sini. Setelah ini selesai, kalian jumlah ke bawah, harus balance antara debit dan kredit. Ini ya. Kalau sudah selesai, kalian langsung ke kolom penyesuaian. Kita lihat di jurnal penyesuaian. Ini ya. Ini adalah contoh jurnal penyesuaian yang akan kita masukkan ke neraca lajur. Oke, ini ya. Jadi untuk jurnal penyesuaian, akun-akunnya di bawah jumlah sini ya. Nama akunnya di bawah tulisan jumlah sebelah sini ya. Terus untuk angkanya, yaitu debit sama kredit sebelah sini, kalian masukkan di kolom jurnal penyesuaiannya, di kolom penyesuaian, jangan di neraca saldo ya. Jadi sebelah sini kalian masukkan angkanya ya. Oke, untuk selanjutnya kita cek apakah ada nama akun yang sama. Kita cek dari jurnal penyesuaian, beban depresiasi komputer. Di neraca saldo tidak ada, maka tetap tulis di bawah. Di selanjutnya akumulasi depresiasi juga tidak ada. Beban gaji, di sini sudah ada beban gaji, maka di sini kalian tidak perlu tulis lagi ya. Jadi karena sama, maka tidak perlu menulis nama akun baru. Maka yang angkanya ini tinggal kalian pindah di beban gaji ya. Jadi kolomnya sini harus sejajar. Ini kolom untuk jurnal penyesuaian. Jadi yang beban gaji kita hapus. Oke, terus hutang gaji. Ternyata di sini sudah ada hutang gaji, maka tidak perlu ditulis di penyesuaian. Ini ya. Kita hapus, pindah sebelah sini. Kita hapus. Oke. Terus selanjutnya piutang pendapatan. Ternyata tidak ada, maka tetap di sini. Terus di sini ada pendapatan, maka pendapatan kita hapus, kita pindah di pendapatan sebelah sini. Yang sini kita hapus, delete. Oke, kalau sudah selesai kita jumlah ke bawah. Yang debit berapa dan di kredit berapa, harus sama ya angkanya. Kalau berbeda berarti kita jumlahkan, maka akan ketemu 10 juta di debit dan kredit 10 juta. Harus balance. Kalau nggak balance berarti ada yang salah. Gitu ya. Sudah selesai. Kita lanjut ke NSSP atau neraca saldo setelah penyesuaian. Ini ya. Jadi lihatnya per kolom, per akun ya. Kas. Kita tarik sebelah sini. Ini saya hapus warnanya. Oke, untuk kas, maka kita cek karena di penyesuaian tidak ada, maka tinggal copy paste gitu ya.
Untuk piutang juga tidak ada, maka tinggal copy paste. Untuk hutang tidak ada, maka juga tinggal pindah gitu ya. Untuk prefer karena tidak ada juga tinggal kita pindah. Oke, selanjutnya ke pendapatan. Pendapatan di sini ada kredit 14.700.000, dikredit lagi 3 juta, maka karena sama-sama dikredit kita jumlahkan. Jadi 14.700.000 tambah 3 juta, ketemunya 17.700.000 gitu ya. Terus ini ada lagi di beban gaji. Di sini ada debit 3.600.000, di debit lagi ada 2 juta, maka ketemunya 5.600.000. Oke, beban sewa karena tidak ada kita kosongkan. Beban lain-lain sama ya, karena tidak ada, karena hanya ada di debit maka tinggal kita tulis debit 500. Oke, terus beban perlengkapan juga tidak ada, maka kita kosongkan. Oke, jangan lupa yang di penyesuaian yang di bawah di sini juga kita pindah. Kan tinggal kita pindah aja semua, kita copy. Oke, ketemu ini. Setelah itu kita jumlah. Yang di debit berapa, yang di kredit berapa, harus balance ya, ketemunya harus sama. Oke, ketemunya 69.200.000. Jika tidak balance atau tidak sama, maka pasti ada yang salah atau salah penjumlahan gitu ya. Oke, contoh lagi. Misalkan suatu saat kalian menemukan pendapatannya ini di kredit, terus ternyata misalkan di sini ternyata pendapatnya tidak di kredit tapi di debit gitu ya. Misalkan seperti ini. Maka ini kredit sama debit, maka tinggal karena berbeda kita kurangi 14.700.000 dikurangi 3 juta, maka ketemunya seharusnya 11.700.000 gitu ya. Kalau berbeda antara debit sama kredit, di kredit lebih besar daripada di debit, maka ditaruh di kredit gitu ya. Kalau ternyata nanti yang di debit lebih besar, maka ditaruh di debit gitu ya. Jadi kalau berbeda dikurangi, kalau sama maka dijumlahkan. Karena ini sama yang tadi, maka dijumlahkan. Oke, untuk selanjutnya kita ke kolom laba rugi. Oke, biar lebih enak kita saya persempit ya. Oke. Jadi di kolom laba rugi ini kalian lihat angka yang ada di NSSP, neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi hanya ini ya angka yang diperlihat, yang kalian lihat. Yang angka di neraca saldo sama penyesuaian tidak perlu dilihat. Oke, selanjutnya untuk laba rugi ini berisi akun pendapatan dan beban. Hanya ada akun pendapatan dan beban. Itu ya. Jadi kita cari yang pendapatan ada di sini ya, ada pendapatan sama beban semua. Semua pendapatan sama beban kita masukkan di kolom laba rugi. Gitu ya. Kita masukkan semua angkanya. Oke. Sisanya yang tidak masuk di laba rugi dimasukkan di neraca semua. Yang tidak masuk di laba rugi masuk ke neraca semua. Ya, jangan sampai ada tersisa. Oke, kalau sudah selesai kita jumlahkan ke bawah di sini ya. Yang di debit berapa, yang di kredit berapa. Yang di sini tidak akan sama ya angkanya, pasti angkanya berbeda. Ya. Oke, di sini ada 11 juta di debit sama di kredit 17.700.000. Begitu juga dengan di neraca, ini juga tidak akan balance. Tidak akan sama ya angkanya. Jadi ketemunya di debit 58.100, di kredit 51.500. Oke, selanjutnya kita cari selisihnya. Yang di sini 11.700.000, di sini 17.700.000, maka biar sama
atau angkanya sama, maka maksudnya biar angkanya sama dengan angka yang terbesar, misal di sini berarti 17 juta ya, biar sama maka yang 11 juta ini perlu ditambah angkanya, maka tinggal 17 dikurangi 11 juta 100, ketemunya 6.600.000 gitu ya. Begitu juga dengan yang di neraca, yang besar dikurangi yang kecil gitu ya, ketemunya 6.600.000 gitu ya. Jadi di sini angka selisihnya ini harus sama. Angka selisihnya ini harus sama. Saya kasih warna. Oke, ini ya. Yang warna merah ini harus sama. Jika berbeda berarti pasti ada yang salah yang di atas. Kuncinya neraca saldo itu benar atau tidak nanti di selisihnya sini ya. Selisihnya di sini harus sama. Oke, kalau sudah selesai kita jumlahkan ya ini ya, 800 gitu ya. Oke, kalau sudah seperti ini berarti sudah selesai cara pembuatan neraca lajur. Oke, saya kira ini cukup untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here